Baik, selamat pagi anak didikku. Gimana kabarnya? Sehat? Harapan Bapak sehat selalu ya. Baik, nah didik kami pada pagi hari ini kita akan membahas tentang analisa peluang usaha kerajinan dan sumber daya usaha kerajinan. Nah, ini adalah poin daripada yang namanya perencanaan yang dibawakan oleh saya sendiri oleh Pak R. Sijaban. Baik, anak didik kami kita teruskan. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada dua. Yang pertama, melalui pembelajaran pada hari ini, diharapkan anak didik kami mampu menganalisis peluang usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Itu yang pertama, anakku. Yang kedua, anak didik kami diharapkan mampu mengidentifikasi ataupun mengetahui sumber daya apa saja yang dibutuhkan untuk membuka dan menjalankan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Nah, inilah yang menjadi tujuan kita pada pagi hari ini. Jadi ada dua, anakku ya. Nah, diingat anakku. Oke, kita teruskan. Perencanaan. Nah, perencanaan inilah merupakan langkah awal yang kita bangun sebelum memulai usaha. Tujuannya apa? Mempersiapkan supaya nanti usaha kita itu berjalan dengan baik dan lancar. Yang kedua, anakku, merencanakan usaha perlu merumuskan segala sesuatu, apa-apa yang perlu dikaji supaya kita tidak salah mengambil keputusan. Jadi kita perlu mengkaji apa yang perlu kita persiapkan supaya tidak salah mengambil keputusan. Yang kedua, anakku, rumusan perencanaan. Ya, 5W tambah 1H. Yang pertama ada what, apa, berarti di sini jenis usaha apa yang akan kita buka. Nah, ini tentu butuh survei pasar. Yang kedua ada why, mengapa usaha itu kita pilih. Tentu usaha itu memiliki potensi yang besar untuk mendatangkan keuntungan bagi kita. Yang ketiga adalah who, siapa yang bisa menjalankan usaha itu dengan baik. Tentu yang memiliki kompetensi yang baik dan bagus ataupun yang berkualitas. Yang keempat where, berarti di mana usaha itu kita akan buka. Tentu lokasinya harus strategis ya, atau diminati masyarakat ya. Yang kelima when, kapan waktu tepat bagi kita untuk membuka usaha tersebut. Yang kelima adalah how, bagaimana atau strategi apa yang dapat diambil agar usaha itu dapat dibuka dan dijalankan dengan baik. Itu dia rumusan perencanaan. 5W tambah 1H. Bisa dipahami aku? Oke, kita teruskan. Kerajinan bahan limbah bangun datar. Jadi kerajinan itu adalah kegiatan yang dilakukan melalui beberapa proses atau tahapan agar dapat menghasilkan sebuah karya. Jadi produk kerajinan itu itu ada atau itu dibuat melalui beberapa tahapan sehingga produk itu ada atau karya itu muncul dengan baik. Jadi ada prosesnya. Terlepas produk itu memiliki nilai keindahan sebagai hiasan ataupun nilai kegunaan. Intinya, jika semakin rumit pembuatannya, diharapkan kualitas semakin tinggi, harganya juga menyesuaikan. Nah, limbah. Jadi memang kerajinan yang kita manfaatkan, bahan kerajinan yang akan kita manfaatkan untuk menghasilkan produk kerajinan di semester ganjil ini tuh limbahnya adalah dari bangun datar. Nah, jadi limbah yang bangun datar itu adalah limbah yang berdimensi dua, memiliki panjang dan lebar. Ya, contohnya apa? Lingkaran, ya, segi 4, segi 3, dan tidak beraturan. Contohnya contoh limbahnya adalah daun, plastik, kain perca, kertas dan lain-lain. Nah, contoh produknya bisa kita mengamati di gambar ini. Ada tas dari plastik, bunga dari kulit jagung, dan alas kaki dari kain perca. Mungkin aku kita teruskan. Analisa peluang usaha. Kalau dikatakan analisa berarti ada yang mau dilihat, ada yang mau dikaji, ada yang mau dievaluasi. Peluang adalah kesempatan di mana sesuatu itu mendatangkan keuntungan bagi usaha kita. Usaha adalah kegiatan. Kegiatannya apa tadi? Kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Nah, analisa peluang usaha berarti menganalisis, mengkaji potensi usaha bagi pasar. Mengapa perlu kita analisis peluang usaha? Supaya tahu kita potensi pasarnya. Supaya tahu kita usaha apa yang tepat untuk kita bangun. Itu ada tadi di what.
Oke, bagaimana cara kita melihat potensi pasar? Tentu dengan metode survei pasar dan metode SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threat. Oke, apa itu analisis SWOT? Analisis SWOT adalah menganalisis aspek SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threat dari lingkungan internal dan eksternal. Kenapa harus dikaji dari internal dan dari eksternal? Nah, kalau potensi pasar ada, modal kita tidak cukup percuma. Kelemahan. Kalau ada kelemahan pasar, itu bisa kita manfaatkan menjadi keunggulan bagi kita. Nah, kemudian peluang. Ya, peluang adalah berarti kelemahan daripada yang lawan tadi, pesaing tadi bisa kita manfaatkan. Dan yang terakhir, risiko. Risiko ini bisa datang dari dalam maupun dari luar. Ya, kalau datang dari dalam berarti pengelolaan usaha yang tidak tepat oleh men. Kalau dari luar mungkin karena faktor persaingan yang tinggi. Kalau kita sudah bisa menguasai metode SWOT baik internal maupun eksternal, maka kita akan menjadi winner, pemenang pasar. Baik, segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah membagi pasar menjadi beberapa kelompok berdasarkan kebutuhan pembeli atau selera pembeli. Kalau berdasarkan geografis, berarti berdasarkan letak, wilayah, posisi pasar. Contoh, kalau kita mau bangun usaha dekat sekolah, tentu usaha apa yang cocok? Tentu bisa membuka fotokopi atau usaha yang berhubungan dengan alat-alat yang dibutuhkan oleh anak sekolah. Yang kedua, demografis, berarti berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan, dan ekonomi. Nah, ini berarti kebutuhannya berdasarkan usia. Contohnya lah anak-anak, tentunya mereka butuh yang namanya kita katakanlah Pampers, ya, untuk anak kecil, anak bayi, ya, mereka butuh itu. Ya, untuk remaja mungkin dan untuk dewasa atau yang tua kalau dalam keadaan sehat tentu tidak dibutuhkan. Nah, contohnya apalagi mobil-mobilan, ya, kalau mobilan anak butuh, tetapi yang dewasa pun yang tua tentu tidak butuh itu. Nah, demikian seterusnya, jenis kelamin juga demikian, pendidikan juga, ekonomi juga. Apalagi ekonomi, kalau berbeda ekonominya, ekonomi rendah, sedang, ataupun menengah, tentu kebutuhannya berbeda. Nah, yang ketiga, psikografis, berarti ini kebutuhannya berdasarkan gaya hidup. Ada orang memang walaupun ekonominya kurang, tapi gaya hidupnya tinggi, hobi memakai barang-barang bermerek. Nah, tentu kalau ada orang seperti itu akan menjadi pasar, ya. Yang keempat, sosiokultural, budaya. Nah, di sini berarti kebutuhan pasarnya berdasarkan budaya. Contoh, kalau alat Batak butuh ulus ataupun alat musik tradisional, ya, contoh kecapi ataupun gondang. Dan demikian seterusnya untuk budaya yang lain. Jadi kita teruskan. Yang terakhir adalah sumber daya usaha. 6M. 6M. Men adalah pelaku atau penggerak usaha. Ya. Jadi kunci suksesnya usaha ada di tangan men. 2, money, uang, dana untuk membiayai pembiayaan berdirinya usaha, beroperasinya usaha, dan mendistribusikan produk usaha, dan juga biaya-biaya tenaga kerja yang tak terduga. Yang ketiga, material, bahan dasar yang digunakan untuk menghasilkan produk jadi. Dan yang keempat, mesin, alat atau tools yang digunakan untuk mengelola material menjadi bahan jadi. Kelima adalah metode, strategi, taktik ataupun siasat yang digunakan oleh men untuk mengelola money, material, mesin, bahkan metode itu sendiri. Dan yang terakhir, market. Market adalah kegiatan memasarkan produk ke pasar yang sebelumnya sudah dievaluasi ataupun disurvei. Dalam perencanaan tadi sudah kita bahas. Oke, kita teruskan aku. Kesimpulan pada pagi ini ada 4. Yang pertama, supaya kegiatan usaha dapat berjalan lancar, harus dahului perencanaan yang baik dan benar. Yang kedua, agar kegiatan usaha dapat berjalan lancar, maka harus terlebih dahulu membaca kebutuhan pasar dengan survei pasar. Ketiga, untuk dapat menangkan persaingan perlu menganalisis dengan metode SWOT. Keempat, agar usaha dapat berjalan lancar dibutuhkan sumber daya.
Tapi ingat, kunci suksesnya ada di tangan men. Oke, sekian pertemuan kita pada pagi ini. Sampai jumpa minggu depan. Salam sehat.